Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain kafan apakah warna putih atau boleh warna lain? Nanti waktu pelajaran cara mengkafankan, nanti kita akan bahas dan kita temukan kain kafan itu bukan wajib berwarna putih, sunnah berwarna putih. Seandainya tidak ada yang warna putih, nggak ada, dan nggak ada pun tetangga yang bisa sumbang warna putih, maka dibolehkan mengkafankan dengan kain apa saja yang selain putih. Boleh ija-ija batik misalkan, ija-ija sawak, kain sawak apa bahasa Indonesianya? Nah, ija-ija sawak itu Pak, kita kafankan, boleh Kak? Boleh. Oh, enggak ada lain, yang ada cuma jubah kita salat, boleh Kak? Boleh. Ya, dibolehkan. Namun pilihan yang paling utama adalah warna putih. Itu pun nanti ada hadis yang lain, warna putih disuruh cari yang bergaris-garis. Tidak ada hadis lain lagi. Tapi itu pun semuanya adalah sunnah, hana wajib. Itu kalau ada, jangan dahulukan warna lain. Apalagi sampai pakai warna pink. Jenazah kuraya-raya panjang jenazah. Kain kafan warna pink. Pakai bedah protes. Gigi palsu, kalau dia terbuat dari benda berharga, contoh gigi emas, satu gigi lemanyam, bolehkah dicabut? Kalau dia bukan menempel permanen, bukan tempel permanen Pak, istilahnya bisa dicabut, maka dibolehkan cabut. Kalau itu bisa menjadi harta yang berharga bagi ahli waris. Tapi kalau menempel permanen, tidak boleh mengganggu jenazah dengan merusak jenazah. Misal ditempel sampai sudah melekat di dalam kulit, tak boleh ganggu jenazah. Jadi gigi-gigi palsu itu kalau yang bukan dari emas, itu biarkan saja. Biarkan saja, tidak mengapa. Kecuali yang model lepas, bisa lepas. Kalau sudah bisa lepas, ya lepas saja. Sekarang gigi palsu kadang-kadang kan model lepas, malam lepas ikan, kemudian taruh sampai tempat tidur, begitu bangun lupa pakai. Ada yang model makan bakso tertancap di baksonya, kan model lepas. Waktu pulang hoigo, rupanya kan ada bakso. Jadi kalau yang model lepas silakan cabut, tapi yang berharga itu pandangannya. Makanya kalau kita luaskan pandangan itu, nanti ada juga apa hukumnya misal perempuan terpasang spiral di jalan menuju rahim, dipasang spiral. Itu para ulama mengatakan wajibkah mencabutnya? Lalu dijawab, kalau itu mengganggu jenazah sampai harus membelah jenazah untuk mengambil spiral, maka disuruh biarkan, karena dia nanti ikut membusuk bersama busuknya jenazah. Oh, alatnya enggak busuk, jenazahnya busuk. Jadi enggak wajib kita ambil semua itu. Cuma kalau cincin di tangan melekat dari itu jadi harta warisan, itu potong saja, ambil karena itu enggak mengganggu jenazah, artinya bisa dipotong. Itu ambil saja. Jadi jangan sampai sudah dikuburkan baru diingat, oh maka dua kucok. Kan ada cerita anak-anak dulu Pak ambil gali kuburan diacok kembali, itu tidak dibolehkan. Boleh diambil benda berharga yang tidak mengganggu jenazah. Termasuk alat-alat di dalam tubuh jenazah. Misal kita pernah operasi patah kaki, ada pen di dalam ininya, anak pada cok bangunan ini. Jenazah untuk alat-alat operasi dokter, itu anak-anak kedokteran kan beli jenazah itu. Untuk autopsi, belajar cara membedah mayat, itu jenazah beneran itu dibelinya itu. Jenazah siapa? Jenazah orang-orang tetap berada di jalan yang enggak diambil sama keluarga. Jenazah perampok-perampok yang kait timba yang dimasukkan ke peti es, itu dibeli itu.
Satu jenazah berapa dijual? Siapa yang kedokteran sini? Satu jenazah ada 50 juta. Ni yang mempakat satu kelompok beli jenazah tu, alat praktek. Itu para ulama menjawab begini, kalau itu digunakan untuk mengetahui rahasia tubuh kita, enggak ada jalan lain kecuali itu, maka dibolehkan. Jadi dari situ kedokteran tahu ini penyakit ini akan muncul dari sini, ini uratnya ini. Kalau itu satu-satunya jalan untuk mengetahui kemaslahatan orang banyak, maka dibolehkan. Tapi kalau cuma untuk bermain-main, maka itu diharamkan. Ya, baik, ketika kita melakukan perjalanan, syarat qasar sudah cukup. Sudah lewati jarak 89 km, sudah melewati tapal batas, kemudian melewati tidak berbau maksiat. Lalu kita pas mau turun di waktu salat zuhur dalam perjalanan, di situ ada jamaah. Apakah kita salat sendiri dengan 2 rakaat atau bergabung dengan jamaah setempat? Tetap berjamaah lebih utama. Jadi tadi itu bicaranya tadi kalau kita salat tanpa bergabung dengan jamaah. Tapi kalau kita menemukan di satu tempat ada jamaah, karena illahnya atau unsurnya bicara masalah pahala antara salat sendiri dengan salat jamaah itu jauh sekali beda, sampai 27 kali lipat, maka berjamaah mengikuti jamaah di tempat itu lebih utama. Jadi yang tadi seluruh ulama mengatakan lebih bagus ambil qasar daripada melengkap, itu kalau salat sendiri. Kita turun masjid orang, kemudian udah enggak ada jamaah, mana lebih utama, ambil 4 rakaat atau 2 rakaat? Tadi jumhur ulama, hampir semua ulama mengatakan lebih utama ngambil qasar. Sekarang ketemu dengan jamaah. Di situ sedang salat jamaah zuhur, tetap lebih utama melakukan salat sempurna dengan jamaah setempat. Kita niatnya apa? Ya, tetap niatnya salat sempurna. Jadi zuhurnya tetap sempurna. Enggak boleh qasar sendiri dalam jamaah. Di situ baru duduk tahiyat awal, kita sudah salam sendiri di belakang, enggak sah. Kalau ngambil jamaah tetap harus sempurna bersama jamaah setempat. Sekarang kalau kita balik, kita yang sedang berjamaah sesama musafir, jadi tadi kalau ketemu jamaah apa, tetap ikut jamaah lebih utama daripada mengambil qasar sendiri di belakang. Tapi kalau enggak ada jamaah tetap qasar lebih utama. Sekarang kalau kita balik, kita yang sesama musafir sedang turun lalu berjamaah, satu rombongan bus turun lalu berjamaah, sama-sama mengambil qasar. Jadi boleh sepakati dulu dengan sama musafir, kita zuhur qasar ya. Imam harus kasih tahu. Imam enggak boleh main langsung takbir tanpa memberitahu, sehingga makmumnya bingung sendiri, ini apa nih, jamaah 4 rakaat atau 2 rakaat? Imam harus kasih tahu. Jadi imam tu juga harus bijaksana dalam urusan itu. Ketika sedang melakukan jamaah qasar, bukan jamaah qasar, qasar dalam keadaan berjamaah sesama musafir, tiba-tiba datang orang kampung, orang setempat, dia masuk ke jamaah kita. Ini bagaimana ini? Orang mukim itu tetap ikut jamaah kita dengan niat salat 4 rakaat. Tadi kan kita sama-sama niat salat 2 rakaat qasar. Dia ikut jamaah kita. Tentu dia enggak sempat bertanya. Dia enggak sempat nanya ke salah satu orang yang sedang berjamaah, ini nyo apa semayang nyo? Kan enggak sempat dia tanya. Kalau sempat dia tanya, ada yang jawab, nyo kamu qasar. Dia harus ulang salatnya ini, karena dia sudah menjawab pertanyaan kan. Akhirnya dia salat ikut, Pak. Nanti dia akan bingung ketika 2 rakaat. Tiba-tiba kita salam semuanya, sedangkan dia tadi ikut di awal takbiratul ihram. Di 2 rakaat kita semuanya salam. Tentu dia bingung. Kalau dia tanya, kok bagahdan salam, maka dia harus ulang salatnya, karena dia udah nanya, berarti batal. Kan enggak mungkin nanya. Apa yang harus kita lakukan, Bapak? Dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'i, kalau imam menyadari bahwa ada mukim yang mengikuti jamaah musafir,
ada seorang mukim yang mengikuti jamaah orang musafir. Untuk menjawab kebingungannya, karena dia nggak tahu nih salat apa nih, kok bisa tiba-tiba cuma 2 rakaat, maka si imam segera berseru, disuruh segera berseru mengatakan, nahnu musafirun, kami ini musafir, fa'atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Itu yang disuruh di dalam kitab-kitab. Imam disuruh berseru, kamu musafir lanjut, kata imam. Begitu disuruh. Masalahnya imam kadang-kadang nggak tahu pun. Kalau nggak tahu berarti mukimnya yang harus tahu bahwa kalau sudah duluan salam berarti dia tinggal lengkapkan 2 rakaat. Dia nggak boleh salam bersama jamaah qasar ini, nggak boleh. Kalau dia salam maka batallah semua salatnya, kan? Oh, dia niat qasar, nggak boleh juga karena nggak cukup syarat, dia bukan musafir, dia mukim. Jadi begitu penanganan kalau bertemu dengan jamaah setempat atau mukim bertemu dengan jamaah qasar. Dulu Rasulullah membalikkan rida artinya ada sesuatu kain yang digantungkan di pundak Rasulullah. Sekarang kita kalau salat minta hujan, sama sunnahnya tetap membalikkan rida. Tapi kalau yang disuruh balikkan rida itu hanya imam yang memimpin salat. Makmumnya nggak usah rame-rame membalikkan rida, karena hadis-hadis tadi menyebutkan imamnya, pemimpin salatnya balikkan rida sebagai tafaul. Tapi kalau kita nggak ada rida, perlukah kita balikkan baju? Nggak usah, Pak. Kalau lagi anak ambil bangai. Jadi pergi salat minta hujan semua baju terbalik, nggak perlu. Cukup imam saja memakai rida lalu dibalikkan. Itu pun tafaul, berharap semoga dibalikkan keadaan. Jadi nggak perlu sampai membalikkan baju. Seluruh binatang yang mati, baik dia mati sendiri maupun kita yang matikan, kalau kita membunuh binatang dengan sengaja, ini saya kabarkan ini dulu, tetap dosa. Kalau binatang itu bukan termasuk binatang yang disuruh bunuh dan nggak ada sebab, suka-suka kita, tak poh mi, kita pukul, dia baik-baik saja, maka tetap berdosa besar. Menyakiti binatang tetap dosa besar. Tapi kalau ada sebab, dia sudah merusak keadaan kita, kencing dalam rumah, terus-terusan, itu kita pukul sampai mati, maka tidak menyebabkan dosa. Masalah matinya kucing kalau tertabrak, berarti kan nggak sengaja. Pertama, nggak ada dosa kalau nggak sengaja. Kemudian semua binatang termasuk kucing, apakah perlu diperlakukan seperti manusia? Jawabannya tidak. Tidak ada satu fikih pun yang membahas bahwa kalau matinya kucing, matinya burung, lalu wajib kita bungkus, lalu tanam. Nggak ada kewajiban menanam binatang yang mati. Lalu untuk apa ditanam juga? Itu pun tujuan tanam supaya tidak menyebarkan bau dan virus atau bakteri. Itu saja. Seandainya kita buang, kita campak lagi tikus bak jalan, kenapa? Kan cukup banyak tikus dicampak ke jalan, nggak ditanam. Apakah dosa? Nggak ada dosa. Kucing juga begitu, kalau dia mati di samping jalan, nggak ada yang tanam, nggak pun menyebabkan sebuah kewajiban, nggak pun berdosa satu kampung itu. Tapi hari ini ada orang nabrak kucing, lalu kemudian dia sampai dia buka bajunya, yang kejadian itu, waktu kejadian dia buka baju, dia bungkus, lalu dia tanam, lalu dia pulang bagi-bagi garam. Itu semua khurafat dan itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nggak ada petunjuk satupun dalam Islam nyanbut khurafat. Mungkin peninggalan Hindu masa lalu, mungkin. Tapi yang pasti itu tidak dituntut untuk melakukannya. Untuk apa bagi-bagi garam? Saya coba tanya kepada orang yang pernah melakukannya. Ternyata tujuannya menurut pikiran orang-orang ini bahwa agar tidak ditimpa bala dengan, jadi membuang bala dengan kematian kucing itu.
Malah ini bisa menimbulkan kesyirikan di dalam hati. Yang lebih aneh, kucing kita perlakukan begitu. Kita tabrak orang di samping jalan, lari kita, Pak. Kan cukup palis kan, Pak? Kita tabrak kucing, kita tanam, kita mulakan bagi-bagi garam. Kita tabrak orang, nggak berhenti pun kita. Padahal orang yang wajib kita muliakan, berhenti, ambil, kembalikan ke keluarga, tanggung jawab, selesai. Makanya kadang-kadang kucing pun bingung, apakah bangai tat manusia yang tadi. Makanya nggak ada itu, dan jangan lakukan itu, Pak. Oh, mau menanam supaya nggak berserak di jalan, ya tujuannya karena supaya nggak kotor saja, itu saja. Syarat atau apa saja yang perlu kita persiapkan agar puasa kita diterima, Bapak Ibu? Yang pertama, sebelum masuk Ramadan, kita masuk atau persiapkanlah iman kita, Pak. Iman itu modal pertama, karena Nabi menyebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman itu begini, jangan sedikit pun suudzon sama Allah seakan-akan Ramadan ini tidak mengampunkan dosa kita, seakan-akan Ramadan ini enggak membawa banyak pahala. Jadi yakinlah sepenuh hati bahwa Allah dengan kuasanya akan menempatkan kita tempat terbaik dengan memuliakan Ramadan. Jadi iman jadi modal, iman jadi modal. Lalu kalau hubungan dengan manusia itu sebelum Ramadan, misal ada putus silaturahim, apakah bisa membatalkan puasa? Enggak. Puasanya tetap sah. Makanya enggak dibuat dalam pembatal puasa, enggak ada satupun yang membuat tentang urusan putus silaturahim, hutang belum bayar. Orang yang enggak bayar hutang pun sah puasanya. Ya, sah. Cuma bisa berkurang kualitas puasanya, atau kalau puasanya bagus, nanti di akhirat orang yang enggak bayar hutang, puasanya, pahalanya diberikan kepada orang yang jadi korban dia. Begitu juga kalau putus silaturahim, puasanya sah, tapi pahalanya bisa tergerus, bisa berkurang jauh, karena ada hal yang dia sisipi di dalam ibadahnya. Nah, jadi modal utamanya itu iman. Yang kedua ilmu. Ya, ilmu menuntut seperti ilmu ini. Jadi kita sudah tahu, oh ini sunnahnya begini, ini rukunnya begini. Itu penyebab. Itu dua perkara yang paling utama, yang menjadi penyebab diterimanya puasa kita. Kan banyak orang imannya ada, nggak ada ilmu, nggak tahu bahwa menelan kelapa di siang hari Ramadan batal, menelan butiran kelapa. Dia pikir boleh, kalau enggak mengenyangkan dia pikir boleh. Nah, itu gara-gara enggak ada ilmu. Oh iya, dia sakitnya karena maksiat. Ini posisinya sama dengan orang gila, sabu lalu gila. Selama gila, dia tetap enggak dicatat apapun. Ini contoh, sabu karena gila, gila karena sabu, mana sabu karena gila. Gila karena sabu. Selama gilanya tetap enggak ada dosa. Karena orang gila itu diangkat pena, enggak dicatat. Cuma penyebab gilanya dosa. Yang menyebabkan dia gila itu dosa. Kalau dia mati dalam gilanya, berarti catatan terakhirnya adalah su'ul khatimah. Sebelum gila berarti dia maksiat, ahli maksiat. Begitu juga dengan orang puasa. Jadi dia sakitnya karena maksiat, sabu, akhirnya jatuh sakit. Nah, selama dalam puasa dia tetap boleh enggak puasa, atas nama sakit boleh enggak puasa, tapi penyebab dia sakit tetap dosa. Kalau dia mati dalam sakit ini, berarti catatan terakhirnya adalah su'ul khatimah, kecuali dia sempat taubat dalam sakitnya. Nah, jadi kalau sudah sakit, ya berlaku amalan orang sakit, boleh tidak puasa, tapi yang penyebabnya tetap berdosa. Berbeda kalau kita sakit biasa, Pak. Malah sakit itu yang mengampunkan dosa. Nah, tanggungjawab ahli waris tergantung, Pak. Kalau kita sudah mendidik betul anak kita dengan agama, tiba-tiba dia hancur di lingkungannya, maka kita terlepas daripada dosa. Anak kita hancur-hancuran maksiat, kita sudah capek didik. Maka itu seperti Nabi Nuh yang diberi ujian oleh Allah, anaknya ahli maksiat, kafir. Tapi kalau kita enggak didik, solat enggak kita suruh, nasihat enggak ada, maka semua maksiat dia sampai kita mati pun masih dikirimkan Allah
maksiat dia, ya. Kenapa dia nggak salat? Ternyata gara-gara orang tuanya tidak menyuruh salat. Jadi berpengaruh, sampai mati pun masih berpengaruh. Maka berjuanglah ketika kita masih hidup. Mendengarkan curhatan isteri. Nah, tadi sunnah seorang suami untuk mendengarkan keluh kesah istrinya yang lelah. Cuma kadang-kadang isteri cerita yang kadang-kadang membuat kesalnya suami. Ceritanya bukan berkeluh kesah, tapi menyalah-nyalahkan suami. Ada juga kan yang model istri yang begitu. Suami sudah cari nafkah, cuma karena sedikit yang dia bawa pulang, isteri mepep-pep. Jadi bukan lagi berkeluh kesah, tapi sudah sampai pada level mepep-pep. Jadi dia mulai merendahkan, mulai menceritakan tentang kehinaan hidupnya bersama dengan suami ini. Itu yang model-model begitu. Itu bagi seorang suami yang ingin menghindar dari terjadi keributan, maka keluar dari rumah lebih baik. Karena itu yang dilakukan oleh sahabat. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkunjung ke rumah Fatimah dan ternyata sedang ribut bersama Ali. Jadi Ali ternyata keluar. Jadi anak Rasulullahnya ribut sama suaminya. Anak Rasulullah ribut sama suaminya, apalagi anak kita. Apalagi kita. Jadi ribut tu biasa. Jadi ujung-ujungnya kalau tanya orang, karu. Fatimah sama Ali aja karu. Padahal Fatimah itu salah satu dari 4 perempuan yang dijamin surga. 4 contoh perempuan kalau mau masuk surga, salah satunya ikuti Fatimah. Apa kelebihan Fatimah? Bertahan hidup di tengah kemiskinan suaminya. Tapi ribut. Dan apa yang dilakukan oleh Ali? Keluar. Makanya Rasulullah nanya, mana Ali? Kata Fatimah, udah keluar. Fi syai' baini wa baina. Ada sesuatu yang Rasulullah antara aku dengannya. Rasulullah karena seorang Rasul enggak mempertajam permasalahan. Dia enggak nanya ke Fatimah, ya apa masalah ni? Cicir dah ni. Macam-macam Ali itu, ni ayah tabuk. Saya ni enggak ada itu. Rasulullah enggak peduli sama yang diceritakan Fatimah. Enggak ditanya apa masalah. Karena tidak ingin memperkeruh suasana. Mertua hari ini baru anaknya nangis, sudah telefon, cerai juga dia. Kan kalau mak pegang, sudah mak bilang kemarin, ceraikan saja. Mamak dari dulu sudah enggak kasih kahwin sama dia. Kamu batat tunggang klau, kata mamak dia. Kahwin juga sama dia. Udah pergi minta cerai sana. Mamak aja udah berapa kali mamak minta cerai sama bapakmu. Mamak pungo, anak pungo. Jadi yang model begini mertua tidak baik, Pak. Mertua itu jangan ikut banyak campur urusan anak-anak. Kita dulu ribut, enggak diikut campur, beres sendiri. Sekarang udah hidupnya, maka jangan terlalu ikut campur. Kecuali diceritakan, itu pun harus memberi kedamaian. Makanya sunnah kita kalau istri enggak sanggup kita dengar daripada pep no. Itu sebaiknya keluar, menghindari tangan dan kaki bergerak, menghindari tangan memukul, menghindari kaki menendang. Karena itu tidak baik memukul istri. Jangan tampar istri, jangan tendang istri. Keluar saja. Nanti pulang, sudah tenang, pulang. Istri sudah tidur, kita pulang. Pintu sudah dikunci, itu jadi masalah baru. Akhirnya tidurlah di menasah kita. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau keadaannya begitu tidak mengapa, tidak lagi kita dengarkan perkataan istri, kita tinggalkan untuk menghindar yang lebih besar dibolehkan. Nah, Ali kemana keluarnya? Ke masjid. Ali itu keluarnya ke masjid. Jadi beliau salat 2 rakaat di masjid, lalu berbaring-baring di atas pasir di masjid. Maka Rasulullah mencarinya sampai Rasulullah memanggil, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Turab itu pasir. Bangun wahai orang yang berpasir. Semenjak itulah Ali mendapat gelar Abu Turab, orang yang berpasir. Jadi bapak-bapak kalau ada yang ribut sama isteri, keluar guling-guling di pasir. Ada mencing lagi nya. Maksudnya semayang mesti duduk. Kalau sudah kayak gitu, duduk di kedai kopi dibolehkan, menghindar, menenangkan hati. Nanti pulang. Dan bagi para isteri ingat, kalau suami sudah menghindar itu suami baik, suami saleh. Kalau dia sudah mulai menghindar, ketika pulang itu jangan diajak untuk berantam lagi.
Jadi isteri nunggu di pintu pagar. Kedua, makan lagi no. Nyan kalau sudah kayak gitunya, pintu-pintu pagar hancur. Itu sudah nantang itu. Itu sudah nusyud kalau sudah segitu. Pahamilah kalau suami model enggak mau dengar mempet-pet kita yang tidak baik, lalu dia keluar, itu suami baik malah. Jadi yang dimaksud yang suruh dengar tadi apa? Keluh kesah dia. Kita tenangkan hati, sabar. Kayak manalah kita buat. Allah sudah beri anak kita 12 orang, alhamdulillah. Sabarlah, peliharalah dengan baik. Nanti kita masuk surga gara ini itu. Keluh kesah isteri. Makanya Bapak Ibu, isteri itu perlu diberi hiburan. Cuma jangan dengar-dengar aja. Ya, perlu diberi hiburan. Perlu dibuat planning, rencana. Ini insyaAllah Sabtu Minggu ini kita liburan. Refreshing, bawa ke Gunung Salak, masukkan ke jurang supaya selesai masalahnya kan begitu. Itu yang model pepek baju-baju yang mudah nak beres. Tapi kalau yang model capek apa, beri liburan. Dan isteri itu paling senang kalau kita faham itu. Capek dia akhir selalu tiap malam cerita ini cerita itu langsung keluarkan dompet, nyompat 1 juta, ambil 1 juta, ya belajar. Suka-suka kamu, mau sesuya boleh, mau ke mana saja silakan belanja. Itu Pak, hilang capeknya Pak. Betul-betul hilang capeknya. Kita yang capek berikutnya minta kembali, cari kembali uang 1 juta itu. Jadi bahagiakanlah isteri. Jadi jangan enggak ada tambahan uang belanja bacut yang ada. Sekali-sekali ni ambil, beli, belanjalah. Oh dia minta temanilah bang ke mall, ke sosial. Temani saja Pak. Kita duduk di tangga 2 jam enggak pulang-pulang dia. Jadi capeknya pindah ke kita. Jadi itu tidak mengapa, boleh menghindar dari hal yang seperti itu. Kurban itu Nabi pernah berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli wa an ummati man lam yudahi. Jadi ketika mau disembelih, Nabi berdoa, ya Allah ini dariku, dari keluargaku dan dari umatku man lam yudahi, yang tidak bisa berkurban. Jadi keluarga itu, keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang punya, yang kita tanggung. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Malik, malah dibuat list yang dimaksud dengan dapat pahala kurban, yaitu isteri, anak, orang tua, kemudian orang yang kita tanggung nafkahnya, termasuklah pembantu atau budak yang tinggal bersama kita. Malah itu dapat. Kalau mazhab Malik menulis itu. Kalau Syafi'i menulis secara umum. Pokoknya keluarga yang kita tanggung nafkah itu dapat pahala kurban. Dan itu yang dimaksud dengan keluarga. Jadi yang perlu dipahami, kurban itu yang boleh bersyarikat pada satu kambing adalah pahalanya, bukan orangnya. Kalau jumlah orang itu sudah ditentukan oleh Nabi, 1 kambing itu 1 orang. Kalau mau bersyarikat 1 sapi 7 orang. Jadi yang selama ini kita dengar-dengar pushit, nado dengar, dan juga saya dengar 1 kambing boleh untuk semua keluarga. Itu syarikat pada pahala, bukan syarikat pada orang. Itu yang harus, itu kata kuncinya. Di situ Nabi berdoa, 1 kambing ini ya Allah, kumohon berikanlah pahalanya untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Kita cukup pada keluarga, kita enggak perlu tambah untuk umatku, karena kita enggak punya umat. Jadi jangan sok-sokan jadi Nabi Pak. Ya Allah, ini untuk umatku yang tidak berkorban ada Pak. Itu khusus untuk Nabi. Jadi itu syarikat pada pahala. Makanya jangan dawa-dawi ketika orang mengatakan bahawa enggak apa-apa, pimpinan keluarga aja yang kurban sudah cukup. Benar Pak. Artinya enggak mesti harus enggak mesti harus dipindah-pindahkan nama. Kalau kita baca fikih, itu enggak mesti pindahkan nama ke isteri, pindahkan nama ke anak. Apalagi diiringi dengan hadis yang dhaif, itu mengatakan nanti akan jadi kenderaan di akhirat. Jadi sehingga isteri minta, "Edon mangat kana kenderaan kambing untuk waktu di titian sirat ilung pelung mulailah kata suami, ya sudah, tabdo sabar kenderaan, kita beli untukmu 1. Akhirnya tahun depan taruh nama isteri. Padahal dalam fikih kurban, setiap tahun kepala keluarga saja kurban, semuanya sama diberi pahala oleh Allah. Yang penting isteri dukung saja. Isteri mengatakan bang nak kurban, dukung.
Enggak cukup sedikit, isteri tambahkan, tapi bukan bersyarikat memberi kepada suami dulu. Kasih apakah hadiah atau hibah, lalu suami yang kurban. Tak boleh satu kambing memakai dua nama. Apalagi memakai nama orang yang meninggal. Coba baca kitab Syafi'i. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Tidak dibolehkan berkorban di atas nama orang yang meninggal, illa kecuali pernah diwasiatkan oleh orang yang meninggal itu. Kita hari ini kan taruh nama korban almarhum, almarhumah, ada diwasiatkan enggak? Kalau enggak diwasiatkan, dalam mazhab Syafi'i malah enggak sah berkorban di atas nama orang yang meninggal. Jadi mamak kita dapat pahala tidak? Dapat pahala dari amalan anak yang saleh yang berkorban. Jadi jangan kira kalau enggak kita taruh nama mama almarhum, mama dapat enggak. Tetap dapat. Anaknya yang saleh telah berkorban karena pelajaran dari orang tuanya. Itu mazhab Syafi'i malah memakruhkan untuk berkorban kepada orang yang sudah meninggal. Kulit korban itu dilarang jual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada pahala kurban untuknya. Jadi kulit kurban bagaimana? Ya, kalau mau dikasih Pak. Ya, dikasih saja, artinya sedekahkan kulit kurban itu. Itu pertama. Rupanya banyak sekali. Kalau kita jual mungkin bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Aisyah pernah mengatakan bahawa kulit kurban juga boleh digunakan untuk dibuat sesuatu. Apakah dibuat jadi gorden, juga gorden kulit kurban, atau dibuat sarung bantal, atau ini juga boleh. Cuma para ulama masih khilaf, bolehkah jual lalu diambil manfaat? Sebahagian mengatakan boleh jual, syaratnya hasil jual itu diberikan semua kepada ahli yang menerima kurban, kasih semua ke fakir miskin. Sebagian ulama mengatakan boleh, daripada terbuang di situ busuk, ambil, jual, lalu semuanya dikasih kepada orang yang berhak menerima kurban kita, ke fakir miskin. Jadi bukan ke panitia, tapi ke fakir miskin. Kalau ke panitia enggak boleh jual, kasih ke panitia boleh. Lecok ke warung macam. Tapi enggak boleh mengganti ongkos sembelih kurban. Kita kasih hadiah di luar ongkos sembelih, nyompat ongkos sembelih, ini kulit hadiah untuk kalian para panitia. Tidak wajib begitu, enggak mesti waktu kita berikan kurban ke panitia lalu kita katakan nyonya bahawa kulit untuk kalian. Enggak mesti begitu, enggak mesti model ijab kabul, cukup dengan lisan biasa pun boleh. Karena panitia itu bukan penerima kurban. Panitia itu wakilah kita saja. Maka satu catatan sebelum kita berpisah, panitia apapun pergerakannya harus seizin pemilik kurban. Karena panitia bukan orang seperti amil zakat. Jadi enggak ada amil kurban. Panitia itu hanya wakilah dari pemilik kurban. Panitia mau makan-makan hari acara, harus seizin pemilik kurban. Kumpulkan pemilik kurban. Jed dah masak di hari kita sembelih, boleh kita masak. Semua pemilik kurban enggak boleh, anak pupu. Berarti dia mengambil hak, baik hak dirinya atau hak orang kaya yang dia berikan. Silakan. Karena kan kurban itu ada 3 hak. Hak miskin, hak orang kaya, tidak membutuhkan, dan hak pemilik kurban. Tapi izin daripada pemilik kurban. Apakah batal wuduk karena tidur? Dalam mazhab Syafi'i, kalau tidurnya tidak dalam keadaan tetap, itu baru batal. Ala hayatin ghaira mutamakkin. Kalau tidurnya bukan dalam keadaan tetap, baru batal. Contoh, kita duduk ni sambil dengar ceramah kan, menjelang Isya, kan ada yang terduduk, kita fikir khusyuk, rupanya enggak tahu apa-apa. Contoh kan. Jadi kalau dia tidurnya begini, duduk saja begini, enggak duduk, tertidur, tapi terduduk begini, sayup-sayup masih terdengar. Begitu dia buka mata, masih ada ustaznya. Dia tidur lagi, misalnya. Begitu dia buka mata sekali lagi, anali betiroh begini. Ini yang model begini berarti itu sudah hilang, itu batal untuknya.
Tapi kalau dia sayup-sayup masih dengar, enggak berubah keadaan duduknya, artinya tetap begini saja, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau model terduduk lalu jatuh kepalanya, tidak tetap lagi, jatuh gini Pak. Kan ada orang yang model jatuh ke samping, terkejut begini, atau jatuh ke depan Pak, gini, belum jatuh gini. Itu jatuh itu menunjukkan dia enggak bisa kontrol lagi. Kenapa enggak bisa kontrol? Karena akalnya sudah tidak main. Disitulah batal wudu. Itu yang dimaksud tidak tetap, ya, bergerak. Tidak tetap bergerak menunjukkan dia kehilangan akal untuk mengontrol tubuhnya. Di situ batal wudu. Maka wajib wudu kembali sebelum salat Isya kalau yang tidurnya tidak tetap. Tapi ada perbedaan pandangan masalah itu. Itu dalam mazhab Syafi'i dulu yang pasti mengatakan seperti itu. Tapi ada mazhab, kalau nggak salah saya Hambali, itu nggak batal, mau tetap mau tidak tetap tidak batal, dengan dalil dulu sahabat ada yang tidur dari salat Isya, menunggu salat Isya, kan Nabi nggak keluar dari rumah. Mereka tunggu terus ingin salat jamaah bersama Nabi. Ternyata Nabi keluarnya di sepertiga malam. Lalu Nabi bangunkan sahabat, bangun kita salat Isya. Lalu Nabi mengatakan, inilah waktu terbaik untuk salat Isya. Bahkan kan salat Isya itu ada dua waktu, awal waktu dan akhir waktu. Nah di situ ada mazhab, kalau nggak salah saya Hambali, itu mengatakan ada yang nggak wuduk lagi, Nabi nggak suruh wuduk lagi, langsung disuruh salat. Di situ menjadi dalil nggak batal walaupun tertidur. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Cuma karena kita bermazhab Syafi'i, maka jangan ambil yang kira-kira meragu-ragukan diri. Tetapkan saja dengan perkataan dalam mazhab ini bahwa kalau tidurnya tetap tidak mengapa, tapi kalau tidur tidak tetap batal. Biasanya terjadi salat Jumat atau waktu ikut pengajian, itu biasa terjadi. Ya, masalah bersentuhan, apalagi ketika kita tawaf, nggak bisa kita hindari. Pada dasarnya mazhab Syafi'i mengatakan batal, 3 mazhab lain mengatakan tidak batal. Nah sekarang jadi masalah, bolehkah kita pindah ke mazhab lain waktu tawaf? Sebenarnya bukan masalah pindah mazhab, Pak. Ya, sebenarnya bukan masalah pindah mazhab. Dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada juga ulama-ulama yang mengatakan kalau keadaannya mudarat, keadaan mudarat nggak mungkin kita hindari, maka terjadilah keringanan, tidak batal wudu kalau keadaannya mudarat. Lalu diberi contoh, salah satunya adalah posisi tawaf. Kalau sempat harus wudu terus-terusan, berarti kita nggak selesai tawaf kita, karena memang beradu. Apalagi dengan orang-orang yang bermazhab Hanafi, itu kaki perempuan mazhab Hanafi itu nggak termasuk aurat. Kalau mazhab Hanafi, maka coba lihat orang-orang Pakistan, Afghanistan, Turki, itu rata-rata tidak tutup kaki, karena dalam mazhab Hanafi kaki perempuan nggak termasuk aurat. Kita tawaf ditabrak orang Turki, ditabrak orang Pakistan, batal lagi, wudu lagi, lalu masuk lagi, batal lagi, wudu lagi. Kita tawaf dari maghrib sehingga maghrib baru selesai. Ada riwayatnya. Jadi Bapak Ibu boleh menetapkan hati nggak batal, boleh, karena itu sudah posisi mudarat. Jadi nggak perlu berfikir kita pindah ke mazhab lain, nggak perlu berfikir itu pun. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama-ulamanya juga mengatakan kalau mudarat tidak mengapa, itu terjadi keringanan. Hukum menyewa orang untuk mengaji di kuburan, ya. Mengaji di kuburan itu kalau dalam mazhab di Syafi'i, di awal-awal dikuburkan, disunnahkan mengaji di awal-awal dikuburkan. Sampai dalam Riyadhus Shalihin itu waktu membahas tentang bab kemuliaan mengaji, sampai Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa engkau khatamkan Quran di awal
terkuburnya apakah ayahmu atau pokoknya orang tua atau adik atau siapa saja, kalau bisa khatam fahuwa afdal, maka itu lebih baik. Jadi mungkin yang bukan saudara sudah pulang, kita yang saudara jangan tinggalkan kuburan. Kalau bisa khatam lebih baik. Itu langsung perkataan Imam Syafi'i. Dan yang berkata ini kan bukan orang sembarangan, Pak. Orang yang sudah penuh dengan kebaikan yang dia buat. Jadi sunnah hukumnya memperlama duduk lalu membaca, mengaji di kuburan di awal penguburan untuk menolong, memudahkan urusan orang yang sedang dihadapi ujian di alam kubur. Jadi seorang ayah akan sangat bersyukur anaknya masih menemaninya di waktu awal-awal terjadinya fitnah atau ujian pertanyaan di alam kubur. Itu tujuannya. Nah sekarang kalau kita luaskan pertanyaan, nah bagaimana dengan kemudian kita sewa lagi orang untuk 7 hari, kita sewa untuk 10 hari, kan enggak putus-putus itu. Nah ini Pak, ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pemahaman sebahagian, saya tidak sebut semua, pemahaman sebahagian orang mengira bahwa jenazah tidak akan ditanya selama masih ada orang yang berada di kuburannya. Nah, dengan dalil 7 langkah orang berangkat maka segera ditanya. Ini pemahaman sebagian, tapi enggak semuanya begitu. Sehingga mereka mengira bahwa 7 langkah itu maksudnya kalau ada yang pulang, kalau sudah habis langkah-langkah baru ditanya. Berarti kalau enggak habis enggak ditanya. Maka dari awal hari itu dipasanglah orang agar tidak ditanya. Bahkan siapa Profesor Dr. Akil Siraj, siapa? Akil Siraj. Ya, Said Akil Siraj ya. Kan dia yang pernah mengatakan langsung, Pak. Katanya apa? Allah alam, tak bercanda, tapi kayaknya antara bercanda dan benar-benar. Dia mengatakan apa? Kuburan Gus Dur sampai hari ini belum ditanya. Gus Dur belum ditanya oleh malaikat sampai hari ini. Bapak cek videonya di YouTube. Kenapa? Selalu ada orang yang ngaji di kuburannya, selalu ada orang jaga. Begitu beliau mengatakannya. Memang pemahaman ini beredar di sebahagian. Jadi kalau begitu sebenarnya perlu diluruskan dulu pemahaman bahwa 7 langkah ini dalam syarah hadis itu disebutkan bahwa bukan bermakna orang berangkat semua baru ditanya, tidak, tetapi bermakna secepat itulah pertanyaan segera dimulai. Jadi begitu kita uruk tanah, sudah selesai tanah, kita disunahkan siram ya. Kemudian langkah-langkah orang pertama mulai menjauh dari kubur, begitu cepatnya dimulai pertanyaan itu, begitu cepatnya, tidak ditunda sampai sekian lama, tidak. Nah itu maksudnya. Nah jadi sehingga orang hari ini mungkin memasang, menyewa untuk menunda pertanyaan itu, atau yang kedua untuk menolong si mayat. Nah kalaupun menolong, tadi Imam Syafi'i menyuruh untuk keluarga, Pak. Anak terutama, anak, adik, orang tua yang meninggal, anaknya yang punya hubungan darah langsung, dan itu terkesan lebih ikhlas membaca dibandingkan dengan orang yang kita sewa. Sekarang kita sewa orang, kita suruh ngaji 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam, kan beda harganya. Kalau 3 hari sekian, 7 hari sekian, kan beda harga, Pak. Itu paket tuh sudah ketahuan lah, maksudnya sudah rahasia umum itu. Mohon maaf kalau kita membuat argumen. Coba tanya sama orang yang mengaji itu, yang kita sewa itu. Ini kita sewa orang suruh ngaji 7 hari 7 malam. Coba tanya, waktu mamakmu meninggal, kamu mengaji enggak 7 hari 7 malam di depan kuburan mamakmu? Coba tanya saja sekali. Ini betul-betul Bapak tanya, tapi ini tanya sama orang yang mengaji, wate mak ne meninggal, wate mak adro ne meninggal, na nebut 7 hari 7 malam hana ne pindah-pindah dari kuburan. Kira-kira Bapak yakin jawabannya apa? Kalau itu tidak mungkin dilakukan, kenapa di depan kuburan mamak kita mengaji? Ada apa? Ya kan urusannya nggak jauh-jauh, ya sudah dipahami bersama. Jadi sebenarnya saya nggak mengatakan itu haram, karena mengaji itu tetap baik. Mengaji itu tetap baik.
Tetapi ketika kita sudah mulai lupa bahawa ada yang lebih efektif dan tidak ada khilaf dalam urusan itu. Apa contohnya? Wakafkan harta untuk mamak kita. Buat sumur satu ke pesantren, Pak. Harga sumur berapa? 5 juta. Buat sumur satu, mengalir air tidak putus-putusnya ke dalam alam kubur, hasil wakaf anaknya. Dengan dalil seorang perempuan menemui Nabi SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Seandainya aku mewakafkan atas namanya, fahal yanfa', bermanfaat atau tidak untuk ibuku yang meninggal itu? Apa kata Rasulullah? Yanfa', bermanfaat, lari itu, pahalanya mengalir ke kuburan, diselamatkan, diringankan. Kata perempuan ini, kalau begitu ku wakafkan kebun ini untukmu ya Rasulullah, untuk agama ini ya Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Hadis sahih apa? Itu lebih utama daripada menghabiskan harta 10 malam 10 juta. Padahal sudah bisa buat 2 sumur tu 10 juta. Kita habiskan 10 juta, orangnya pergi, entah bagaimana nasib kita tidak tahu, entah ikhlas dibaca atau tidak. Apakah di tengah malam mereka tetap baca atau sudah tertidur? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Makanya sebaiknya, saya tidak berani mengatakan ini haram karena masalahnya adalah mengaji, tapi sebaiknya pikirkanlah cara yang lebih baik. Nabi Adam makan buah khuldi, itu bahasa khuldun, itu bahasa syaitan. Syaitan yang memperkenalkan bahasa khuldi. Dalam surat Taha kan disebutkan, syaitan mengatakan, kalau engkau makan buah dari pohon ini, min sajaratil khuldi, kata syaitan, maka engkau akan kekal. Khuldun itu kekal. Jadi syaitan waktu merayu Adam mengatakan, engkau ni kekal di surga kalau kau makan. Tapi kalau engkau tidak makan, kamu nggak bisa kekal, kamu satu saat dikeluarkan dari surga. Maka syaitan yang membahasakan dengan kalimat khuldun. Dalam tafsir itu nggak ada yang mengetahui nama pohon itu. Dalam tafsir saya baca tafsir Qurtubi, Tabari, itu hanya ditulis kemungkinan pohon itu bisa jadi pohon tin, bisa jadi pohon zaitun. Pokoknya pohon itu hanya ujian iman bagi Nabi Adam. Cuma karena kita dari kecil sudah sering dengar orang mengatakan pohon khuldi sehingga terbiasa, sampai guru-guru agama pun memberitahu ini pohon khuldi. Jadi enggak benar bahwa itu namanya buah khuldi, namanya pohon khuldi. Itu syaitan waktu merayu Adam mengatakan yang makan kekal, maka dinamakanlah khuldun. Wallahu alam, belum ada yang tahu sebenarnya pohon apa itu. Yang penting pohon itu menguji iman. Ada orang alim, orang saleh tidak mau jadi pemimpin, memilih diam, membiarkan orang jahat jadi pemimpin. Dosakah? Dosa. Kalau dia tahu negara sudah hancur dan akan naik para penjahat, wajib dia mencalonkan diri untuk menangani ini. Wajib. Tapi kalau masih ada setengah-setengah, ini ada calon yang jahat, ini ada yang lumayan baik Pak. Matinya dibanding ini adalah, maka orang saleh ini cukup hanya berusaha agar yang lumayan baik ini naik. Karena begini juga, kadang-kadang orang saleh tidak mau berurusan dengan politik yang tahu akan menghancurkan dia. Tidak mau dia naik karena tahu akan menghancurkan dia. Karena kalau sudah masuk ke dalam ADM, administrasi orang jahat, yang baik pun jadi jahat. Yang baik jadi jahat. Ustaz Abdul Somad ketika dicalonkan, ini karena beliau kan, kalau kita sedang duduk-duduk dengan beliau, lebih bicaranya lebih terbuka. Kan beliau dicalonkan jadi wakil presiden, nggak mau. Kenapa? Alasannya sederhana, Pak. Khawatir kalau sudah masuk tidak bisa mengubah keadaan ADM yang sudah rusak. Jadi sudah rusak, takut terjebak dalam kerusakan itu, ujung-ujungnya terhina. Maka beliau kan mengatakan, hanya cukuplah aku menjadi penyuluh, menjadi suluh, bukan penyuluh, menjadi suluh obor di tengah masyarakat. Tidak usah jadikan jadi wakil presiden. Takut nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak, Pak. Apalagi wakil presiden, memang nggak bisa bergerak. Bapak tahu kita masih ada wakil presiden, nggak bisa bergerak kan? Padahal alim, saleh, tapi nggak bisa bergerak. Itu contoh barang. Makanya kadang-kadang ditolak, Pak. Ditolak karena khawatir diri terjebak. Maka cukuplah memilih orang yang baik, masih mau mendengar ulama, itu sudah bagus. Masih mau mendengar ulama. Kita lihat hari-hari berjamaah, ada jamaah itu
utamakan ke situ, Pak. Paling kurang dia berkonsultasi dengan para orang saleh, itu sudah bagus. Kesanalah pilihan kita lebih utama, ya. Jadi enggak semuanya berdosa, ada pertimbangan-pertimbangan orang saleh ini. Tapi kalau negara sudah rusak sekali, memang cuma harapan rakyat pada dia, naiklah, kalau enggak hancurlah agama ini, maka di situ harus naik. Erdogan kan modal itu dia naik, Pak. Karena sudah melihat kehancuran, hancur sekali, naik. Alhamdulillah terjagalah Turki sementara ini dengan urusan agama, walaupun belum bisa menyeluruh, belum bisa menghapus sekularisme yang dibangun oleh Mustafa Kemal Atatürk tadi, ya. Masjid gereja Hagia Sophia berhasil dimasjidkan karena pengaruh pemimpin yang mencoba naik untuk memurnikan kembali agama. Jadi ada kondisi-kondisi yang dipertimbangkan. Orang yang bangun rumah dalam bulan puasa, tukangnya tidak puasa, begitu ya, Pak, ya? Apakah yang punya rumah berdosa? Tidak berdosa, Pak, kecuali tukang itu anaknya sendiri, hanya desanya. Dan kedua, kecuali kita kasih makan ke tukang itu. Yang ketiga, kita biarkan dia makan di rumah kita. Jadi kalau kerja tukang di masjid, jangan kasih makan tu tukang dalam Ramadan. Kalau mau makan, terserah kalian tanggung jawab sama Allah, tapi jangan makan di tempat saya tidak mau memberikan izin makan di tempat saya. Jadi kalau itu bisa dihalangi, maka kita terbebas dari dosa. Karena memang kita paksa pun, kita hanya diberikan hak hanya sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk membuat orang berhasil. Orang amar ma'ruf nahi mungkar kan belum tentu berhasil. Maka Nabi pun ditugaskan Allah, wa ma'alaika illal balagh, tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, hidayah dariku. Kita bilang sama tukang, hai pakah nak puasa, cukup sekedar itu. Mereka mengatakan purusan rona. Kalau kita bisa rayu, kita bisa dakwahkan, dakwah. Tapi kalau sudah gara-gara itu uang udah diambil, dia lari nggak mau buat rumah kita lagi, Pak. Di saat seperti itu terjadi kezaliman yang lain. Maka kita jangan beri fasilitas dia buka puasa. Kita tidak berdosa dengan keadaan seperti itu, ya. Kalau dia makan depan kita, usir, wajib marah. Itu man ra'a mungkaran, melihat kemungkaran. Orang berpuasa tapi berselisih faham dengan saudara, hati bisa silaturahim, marah-marahan, putuh segala macam, kan, caci maki dengan saudara segala macam lah. Hadis Nabi mengatakan apa? Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan amalan yang keji, sama perkataan dan amal yang keji. Amal keji itu apa? Salah satunya ya termasuk memutuskan silaturahim, tidak ada rencana berbaikan, ya. Lalu kita lanjut dalam Ramadan, maka Allah tidak butuh engkau berpuasa. Maksudnya apa? Puasamu tetap sah. Kalau sudah imsak, buka, nggak ada yang membatalkan, puasanya tetap sah. Yang jadi pertanyaan, diterimakah puasa kita? Di situ bermasalah. Jadi yang sengaja memutuskan silaturahim dan tidak berusaha untuk menyambungnya, tidak usaha berbaikan, apalagi kalau dia sudah berusaha baik, kita nggak berusaha berbuat baik, maka di saat itu Ramadan kita bermasalah, bisa jadi tidak diterima. Berbeda keadaan kalau kita sudah mencoba berbuat baik, lalu kemudian dia menolak kebaikan kita, maka kata Nabi, engkau telah mengirimkan pasir panas ke rumahnya, jadi nerakanya pindah ke sana. Kita sudah berusaha berbuat baik, tapi nerakanya pindah. Kita WA, Assalamualaikum, nggak dibalas-balas WA kita, tapi sudah conteng hijau. Kita tanya apa kabar, nggak dibalasnya. Kita undang ke rumah, nggak didatanginya. Berarti kita sudah lepas daripada usaha itu. Jadi satu kelompok lagi yang boleh kita putuskan silaturahim, yaitu kelompok orang-orang yang kita putuskan karena maksiat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah nggak mau bicara dengan sahabat yang melarikan diri dari perang, nggak mau ikut perang, nggak mau ikut. Nabi pulang perang, langsung Nabi katakan, 3 orang ini jangan bicara. Nabi nggak mau bicara, salam nggak disaut. 3 orang ini menemui Abu Bakar, Abu Bakar pun nggak mau nyaut. Dikasih salam nggak mau nyaut, padahal kan wajib nyaut salam. Nabi nggak mau nyaut salam.
Nabi enggak mau bicara sampai turun wahyu Allah, mereka telah diterima taubatnya, baru Nabi kembali menyambung silaturahimnya. Makanya dengan orang yang ahli maksiat, kita punya adik kerja judi, berzina, kita sudah nasihati, tobat, dia lawan. Tapi dia bilang, purusankah? Peyahkah yang bi empun keke, kata dia. Apa bapakmu kasih makan aku? Memang bapak dia bapak kita juga, kan begitu seharusnya. Dia sampai segitunya. Di saat itu dibolehkan. Baik, mulai hari ini kita enggak ada urusan lagi, kita tidak lagi bicara. Sampai kapan, Pak? Sampai dia tobat. Kalau dah tobat, itu wajib kembali. Jangan waktu dia tobat pun kita pula yang jadi setan berikutnya. Adik udah tobat, kita enggak tobat-tobat. Jadi hilang pahala puasa, bisa jadi tidak diterima. Puasanya sah selama tidak ada yang membatalkannya. Tentang orang yang kebiasaan punya kebiasaan yang kotor. Jadi apakah dengan dia perih hidung, jalan sampai perih hidung, kan? Jadi kan ini kan otomatis kan melabu ini. Melabu apa bahasa Indonesianya apa? Dia kena ingusnya. Dan kita dari jauh sudah lihat model begini. Nanti ada yang model ngupil dengan tangan kanan pula. Lalu kemudian dia berikan tangannya untuk kita. Apakah kita perlu memenuhi permintaan untuk berjabat tangan? Di saat seperti itu kita boleh menolaknya, dibolehkan menolaknya. Tapi berilah isyarat sebagai ganti, berilah isyarat bahwa kita telah menerima salamnya. Jadi tidak cukup beri isyarat bahwa kita sudah terima dan tidak perlu bersentuhan. Kalau kita yakin kalau bersentuhan dia kena hidung je. Makanya kadang-kadang orang salat, kan ketika salat kan bersin. Itu bersin itu kan dia tutup begini. Ini sudah penuh dengan ludah dia. Ini orang ini seharusnya tidak perlu menyalami saudaranya. Tidak perlu salami, dia yang harus lebih beradab. Jadi begitu juga dengan orang perih hidung itu. Kalau sudah tahu dia punya kebiasaan itu, jangan beri tangan untuk orang, cucilah dulu, karena itu salah satu yang menjijikkan. Jadi kadang-kadang kita salam dengan orang yang baru bersin, kita jaruk salam ni penuh ni. Ludah bersin itu kan beda, kekuatannya kan beda, baunya juga beda, karena dia keluarnya dari dalam itu. Dia yang harus lebih beradab. Tapi kalau kita diberi tangan, tidak menjawab, tidak memberikan tangan kita boleh, tapi beri isyarat kita sudah jawab salam dia dan sudah seperti keinginan dia. Senyum tidak pernah dibalas. Yang ditanya apa tadi? Kita ketika senyum kepada orang yang kita tahu enggak pernah dibalas, bagaimana tindakan kita? Senyum kita itu tidak berkurang pahala dengan tidak dibalas. Jadi kalau ketemu lagi ya senyum saja. Kita enggak penting dia mau balas atau angkabalah ke dia, yang penting dia menumpuk pahala. Karena tabassumuka li akhika sedekah. Itu janji Nabi. Allah tetap menghargai pahala. Senyummu kepada saudaramu dihitung sedekah. Jadi kita enggak perlu fikirkan dia balas atau tidak. Cuma tetap hati kita ada sesuatu pasti. Ini orang kok sombongnya minta ampun. Tapi harus dibaca dulu keadaan. Kalau dia enggak jawab karena kesombongannya, di saat itu boleh menyombongkan diri. Takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Ada riwayat para ulama, menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu adalah balasan sedekahnya. Tapi kalau dia enggak jawab, mungkin karena memang model tipenya begitu, tipe agak terbangai-bangai begitu, kan, enggak tahu cara bermuamalah, kan ada orang model begitu. Itu enggak usah peduli, karena kita dapat pahala bukan dengan balasan dia, tapi dengan memberi senyuman. Menjawab salam dari media, kalau sifatnya live, langsung, acara langsung dari TV, jadi misal bukan rekaman, maka tetap wajib jawab salam. Misal kita dengar ceramah dari kamera ini, Pak, lalu diucapkanlah salam oleh pematerinya atau ustaznya, yang mendengar tetap Waalaikumsalam warahmatullahi kalau langsung. Tapi kalau tidak langsung, tidak ada kewajiban untuk menjawab salam, juga tidak ada kewajiban menjawab azan.
Azan rekaman nggak perlu jawab, tapi kalau azan langsung tetap disuruh jawab. Membesarkan suara takbir untuk memberi kode pada orang yang beri salam bahwa kita sedang salat, bolehkah? Hal ini sebaiknya ditinggalkan, artinya sebaiknya jangan dilakukan. Kalaupun harus karena mudarat, biasanya kan karena orang ketuk pintu takut dia pulang, dia nggak tahu kita sedang salat, maka pun mengeraskan suara harus dibarengi dengan niat zikir. Tidak boleh hanya semata-mata niat mengingatkan orang, karena kalau semata-mata niat mengingatkan orang, kita sudah keluar dari tujuan salat, karena dalam salat itu nggak ada lagi hubungan dengan manusia. Jadi waktu Allahu Akbar, niatkan dalam hati, ini tetap zikir, bukan mengingatkan orang. Itu pun dilakukan kalau kondisinya darurat. Tapi kalau cuma orang beri salam, dia ada di belakang kita, nggak perlu kita besarkan suara, biar dia lihat sendiri ke depan kita, oh tengah semayang lagu, baru kita nyaut tengah aku semayang.